Kemunculan dua teman Vina bikin posisi Ibtu Rudiana, ayah Eki semakin terpojok. Mereka adalah Mega Lestari dan Widya Sari, yang berkomunikasi dengan Vina beberapa menit sebelum ditemukan tewas. Bahkan sebelum bertemu dengan Eki, Vina minta dijemput oleh Mega dan Widya di rumahnya. Vina juga sempat mandi dan meminjam baju serta sandal milik Widya. Diungkap Vina, Sabtu, 27 Agustus 2016, malam itu dirinya diajak main oleh Eki. Padahal Vina sebelumnya bercerita kalau dirinya dan Eki sedang putus. Namun Vina tiba-tiba pergi bersama Eki yang saat itu memakai jaket XTC yang diikat di pinggangnya. Kepada Widya, Vina berjanji akan pulang ke rumah temannya itu pada pukul 22 waktu Indonesia Barat. Namun hingga pukul 22 Vina tak kunjung pulang ke rumah Widya. Kemudian tepat pukul 22 WIB, tiba-tiba Vina mengirim SMS ke Widya. Kemudian dibalas oleh Widya yang menolak ajakan Vina karena khawatir dimarahi oleh pacarnya. Setelah itu tak lama Vina langsung menelepon Widya dan mengajak main. Diakui Widya, saat berbicara di telepon, Vina terlihat sedang tertawa, tidak seperti dalam keadaan terancam. Detik-detik Vina tewas ini rupanya tergambar dalam komunikasinya dengan Widya. Pada kesaksiannya, Ibtu Rudiana mengatakan kalau kejadian pembunuhan itu terjadi pukul 22 waktu Indonesia Barat. Padahal saat itu Vina masih berkomunikasi lewat telepon dengan Widya dan terlihat bahagia. Tak lama setelah itu, keduanya mendapat kabar Vina dan Eki mengalami kecelakaan. Kasus pembunuhan Vina Cirebon rupanya menyisakan kisah unik soal kencan terakhir Vina dan Eki sebelum tewas. Cerita kencan terakhir Vina Cirebon pun diungkap sahabatnya yakni Widya Sari. Vina diketahui kerap menginap di rumah Widi. Widi bercerita, jika tanggal 27 Agustus 2016 sore itu merupakan pertemuan terakhirnya dengan Vina. Menurutnya, sore itu Vina mendatangi rumahnya. Widi menyebut, Vina memang kerap menginap di rumahnya. Saat datang, Vina langsung bergegas untuk mandi. Ia pun heran lantaran Vina sangat bersemangat untuk mandi lalu berdandan. Widi, kamu mau kemana? Vina, mau mandi dululah. Widi, kamu kesini sama siapa? Kok Mega tadi sendirian? Sebab, kata Widi, Vina saat itu sempat bersama Mega. Namun, Mega pulang duluan seorang diri tanpa ditemani Vina. Vina, ada tuh sama si Eki. Widi, mana? Widi mengaku tak sempat keluar rumah dan bertemu dengan Eki. Seperti dikutip dari YouTube Diskursus.net, Jumat, 26 Juli 2024, Widi bercerita setelah selesai mandi Vina pun menyampaikan ingin meminjam baju milik sahabatnya itu. Vina, aku minjem baju kamu dong. Widi, emang kamu enggak bawa baju? Yang mana? Vina, itu yang dress warna hitam. Widi, itu kan baju saya. Pemberian pacar saya, baru sekali 2 kali saya pakai. Tak hanya baju, Vina juga sempat meminjam sandal milik Widi. Vina, ini punya siapa sendal? Pinjam juga dong. Widi, punya aku. Vina, pinjam juga dong. Widi, duh nyili kabeh, pinjam semuanya. Namun, setelah itu ia dan Mega tak lagi bertemu dengan Vina. Sampai akhirnya, ia mendapat telepon dari aparat kepolisian yang mengabarkan jika Vina dan kekasihnya mengalami kecelakaan. Aep yang kini menghilang sempat terlihat berada di Kabupaten Purwakarta. Saksi kunci kasus Vina itu dikawal 3 pria berambut gondrong. Hal itu disampaikan Deddy Mulyadi, anggota DPR RI terpilih dari Gerindra yang aktif mengadvokasi para terpidana kasus Vina. Informasi itu didapatkan Deddy kala menyambangi kediaman ayah Aep di daerah Desa Palinggihan. Deddy pun menceritakan kabar soal Aep itu kepada Oto Hasibuan, Ketua Umum Peradi yang kini membela para terpidana kasus Vina. Ex-Bupati Purwakarta itu menjelaskan ciri 3 orang yang mengawal Aep, berambut gondrong. Deddy merasa Aep masih percaya diri bahwa dirinya masih terus bisa sembunyi dari berbagai tuntutan untuk bersaksi soal peristiwa penyerangan Vina dan Eki yang kini diragukan. Oto pun menegaskan, jika 3 orang pengawal Aep itu menghalangi upaya penegakan hukum maka itu melanggar hukum.
Ibtu Rudiana kini benar-benar tak bisa mengelak. Pasalnya jam 10 malam Vina dan Eki belum tewas di jembatan Talun Cirebon. Bahkan jam 10, Vina dan Eki masih tertawa merayakan hubungan mereka yang kembali pacaran setelah sempat putus. Dalam sidang kasus Vina disebutkan bahwa Eki dan Vina melintas depan SMP 11 Jalan Perjuangan pukul 21 waktu Indonesia Barat. Lalu dalam kesaksiannya, Ibtu Rudiana menyebut kejadian pembunuhan terhadap Eki dan Vina terjadi pukul 22 waktu Indonesia Barat. Namun teman dekat Vina, Widya Sari mengungkap bahwa pukul 22 WIB justru masih berkirim pesan. Jam 10 pas Vina SMS, kamu ada di mana, mau ikut main gak? SMS begitu, kata Widya Sari. Namun Widi menolak untuk keluar rumah. Dalam telepon, Widi mendengar Vina sedang tertawa-tawa bersama-sama orang lain. Menurutnya Vina sangat bahagia karena bertemu Eki. Ditambah lagi, Vina baru saja balikan dengan Eki. Tak berselang lama, kemudian datang Mega Lestari, teman Widi dan Vina. Mega menanyakan keberadaan Vina. Ketika sedang berbincang, Vina kembali menelepon tapi tak diangkat oleh Widi. Widya Sari merasa risih dan kesal karena mengira Vina memaksanya untuk keluar rumah. Sampai pukul 22.30 WIB, tak ada lagi kabar dari Vina. Lalu Mega mengirim chat, "Dek," tapi tak ada balasan. Sembari menunggu, Widi dan Mega justru menemukan kabar duka tentang Eki. Sosok wanita bernama Mega yang disebut-sebut kakak Vina, Marliana, akhirnya muncul dan buka suara. Mega mulanya menceritakan dirinya berteman dengan Vina karena kekasih Eki tersebut kerap datang ke rumah sahabatnya Widya Sari. Sementara Widya Sari mengenal Mega karena kekasihnya merupakan teman satu tongkrongan dengan Eki. Di rumah Widya Sari, Mega dan Vina kerap menghabiskan waktu bersama. Di tanggal 26 Agustus 2016, Vina menelpon Widya Sari dan meminta untuk dijemput di rumahnya. Kepada Widya Sari, Vina mengaku ingin menginap di sana. Widya Sari bersama Mega lalu menjemput Vina, namun keduanya tak diperbolehkan masuk, hanya menunggu di depan gang dekat rumah Vina. Lalu sesampainya di rumah Widya Sari, Vina mendadak meminta diantar ke rumah kontrakan Marliana. Vina mengaku ingin meminta uang kepada Marliana untuk jajan dan mengganti uang yang dipinjamnya dari Widya Sari. Merasa kesal karena baru saja tiba di rumah, ia lalu ogah mengantarkan Vina. Namun, Vina terus membujuk Widya Sari dan Mega. Akhirnya Mega yang mengantarkan Vina ke rumah Marliana. Di tengah perjalanan menuju ke rumah Widya Sari, Mega dan Vina mendadak dihadang oleh seorang pengguna sepeda motor. Pengguna sepeda motor tersebut ternyata adalah Eki. Kepada Mega, Vina turun dari sepeda motor lalu berbincang dengan kekasihnya tersebut. Ia lalu mengaku ingin pergi dengan Eki. Namun, Mega melarang dan meminta Vina untuk lebih dulu kembali ke rumah Widya Sari. Setelah Mega sampai di rumah Widya Sari sekitar pukul jam 17.00 waktu Indonesia bagian Barat, Vina datang dengan diantar Eki. Namun, kala itu Eki tidak ikut masuk ke dalam rumah Widya Sari dan hanya menunggu di pinggir jalan. Mega mengaku momen tersebut adalah pertemuan terakhirnya dengan Vina dan Eki.